Oke, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua, ya. Di sini contoh 2. Saya akan masih menggunakan namanya himpunan bilangan bulat, ya. Tetapi di sini saya menggunakan himpunan bilangan bulat di modulo 2, ya, terhadap operasi penjumlahan modulo 2 dan juga operasi perkalian modulo 2 apakah merupakan ring, ya. Oke, karena di sini adalah himpunannya adalah berupa himpunan finite, maka di sini saya akan bisa menggunakan namanya tabel Cayley. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa himpunan Z2 itu elemennya hanya terdiri dari 2, yaitu 0 sama 1, ya. Oke, di sini adalah plus dan 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1. Oke, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1 adalah 0, karena di sini adalah di modulo 2. Oke, selanjutnya untuk perkaliannya yaitu kita bisa tulis 0, 1, 0, 1. Oke. Jadi di sini adalah 0, kemudian 0, kemudian 0, kemudian adalah 1, ya. Jadi yang pertama kita cek apakah dia merupakan grup abelian. Jadi yang pertama di sini adalah tertutup. Oke, untuk sifat tertutupnya ini sudah sangat jelas, ya, dapat kita lihat dari tabel bahwa hasilnya adalah masih di Z2, ya. Terlihat jelas di tabel. Oke, untuk yang kedua dia akan bersifat asosiatif. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih dalam asosiatif. Nanti silakan kalian sebagai latihan untuk sifat asosiatifnya juga sangat mudah, ya, karena di sini hanya terdiri dari 2 elemen. Nanti bisa kalian gunakan dengan menggunakannya, atau juga bisa secara general bahwa memang dia adalah di himpunan bilangan bulat, karena 01 adalah bilangan bulat, maka dia juga akan bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga di sini yang perlu kita lihat yaitu adalah identitas, ya, mempunyai elemen identitas. Oke. Untuk identitasnya sendiri di sini kita akan lihat, berarti kan kita akan misalkan seperti ini, ya. Jadi ada E, ini adalah di 2Z, kita belum tahu E-nya ini siapa gitu, ya. Sehingga di sini saya punya E ditambah dengan A, itu adalah sama dengan A-nya itu sendiri, ya. Oke. Jadi di sini adalah E-nya ini adalah sama dengan A dikurangi dengan A, ini adalah sama dengan 0. Z2, ya, bukan 2Z. Oke, 0 sendiri di sini adalah merupakan dari anggota Z2. Jadi dia punya namanya identitas. Oke. Kemudian sifat yang keempat yaitu adalah inverse, ya. Inverse karena di sini ada cuma ada 2 elemen anggota, ada 2 anggota saja, maka saya akan tulis di sini adalah 0, inverse-nya adalah berapa? Jadi kalau misalkan saya jumlahkan 0 dengan 0, maka dia hasilnya adalah identitas. Identitasnya di sini adalah 0. Berarti di sini 0 adalah inverse-nya adalah 0. Kemudian 1 inverse-nya berapa? 1 saya jumlahkan berapa? Hasilnya itu adalah 0. Berarti 1 inverse-nya adalah 1 kalau dilihat dari tabel, ya. Karena 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian yang sifat yang keempat di sini komutatif, juga saya serahkan kepada kalian. Jadi nanti tinggal aja ambil sebarang, ya. Apakah dia bersifat komutatif? Jelas dia bersifat komutatif. Oke. Dari tabel juga kita bisa lihat bahwa dia bersifat komutatif. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua, dia harus membentuk semigroup terhadap operasi perkalian. Oke, yang pertama ini bersifat tertutup, jelas. Kita bisa lihat dari tabel dia bersifat tertutup. Apakah dia bersifat asosiatif? Iya, bersifat asosiatif. Oke. Asosiatif. Oke. Kemudian untuk yang ketiga yaitu distributif, nanti sama
bisa kalian buktikan sendiri, dia juga bersifat distributif. Oke, karena semua sifat terpenuhi, maka di sini dia membentuk ring, ya. Z2 itu dia membentuk ring, ya. Dengan operasi modulo 2 ini merupakan ring. Ini contoh yang sangat mudah sekali. Oke, jadi ini ada contoh yang sangat mudah sekali ya. Contoh yang kedua ini cukup sederhana. Kemudian sekarang kita akan lihat dari yang contoh yang pertama tadi ya, untuk 2Z di sini. Oke, apakah kita akan lihat apakah dia merupakan ring komutatif ya? Oke, kita akan lihat karena tadi 2Z itu merupakan ring. Jadi saya pakai hijau aja di sini ya, atau mungkin pakai pink. Oke, di sini adalah kita tahu bahwa 2Z ya terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian ini merupakan ring ya. Jadi akan kita lihat apakah dia merupakan ring komutatif ya, tinggal kita ambil aja sebarang, kemudian kita akan buktikan apakah terhadap operasi perkalian adalah komutatif ya. Jadi di sini saya akan ambil sebarang ya, A, B nya ini adalah di Z ya, sama ya seperti tadi. A nya itu 2M, berarti 2M kemudian dikalikan dengan 2N ya, ini adalah sama dengan 4MN ya, atau bisa juga saya tuliskan sebagai 4 karena ini adalah 2Z ini, bisa juga saya tulis sebagai 4NM ya. Kemudian bisa saya tulis sebagai 2N dikalikan dengan 2M ya. Jadi di sini adalah jadinya ini A times B ya. Jadi di sini adalah B dikalikan dengan A ya. Jadi dia merupakan ring komutatif. Oke. Ini bukan saya state-nya di sini ya, tapi tadi merupakan ringnya. Jadi merupakan ring komutatif. Sekarang kita lihat apakah dia merupakan ring dengan elemen identitas ya. Seperti yang kita ketahui di sini kita punya A ya. Untuk yang kedua ya, A. Kemudian kita kalikan dengan identitasnya ya. Di sini adalah 1. Itu adalah sama dengan A. Berarti ini saya pakai I aja ya, identitas I besar ya. Biar bukan 1, anggap aja ini kita nggak tahu identitasnya, atau mungkin saya pakai X aja ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau identitas itu kan kalau kita kalikan ya, itu akan hasilnya adalah sama dengan dirinya sendiri ya. Misalkan ambil sebarang di sini, ambil sebarang A-nya ini adalah di 2Z ya. Oke. Berarti di sini saya kalikan A dengan misalkan di sini saya pakainya X atau Y ya, biar gampang. A kalikan dengan Y ini sama dengan A ya, maka dapat kita peroleh Y-nya ini adalah sama dengan A per A sama dengan 1 ya. Sedangkan kita ketahui 1 ini bukan merupakan anggota dari 2Z ya. Jadi dia merupakan ring yang tidak punya identitas ya, yang tidak punya identitas. Oke, jadi yang pertama 2Z itu adalah ring komutatif tapi dia tidak punya identitas karena di sini 1 itu bukan bilangan genap ya. Tapi merupakan di sini, jadi dia bukan anggota dari 2Z meskipun ada ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, di situ kita punya modulo 2 ya, terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian pada modulo 2. Oke, kita akan amati lagi di sini untuk tabelnya ya. Dapat kita lihat
Apakah dia komutatif? Ya, jelas dia komutatif ya. Di sini adalah dia ring komutatif. Oke. Kemudian apakah dia punya identitas? Iya, dia punya identitas. Jadi identitasnya di sini adalah 1 ya. Jadi dia adalah ring dengan identitas ya. Yaitu identitasnya adalah 1. Kenapa? Kalau misalkan di sini kan 0, saya kalikan dengan 1, dia hasilnya dengan 0, dengan hasilnya dengan dirinya sendiri. Kemudian 1 saya kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. Jadi dia merupakan ring dengan identitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti pada video selanjutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat dasar ring dan juga akan nanti ada pembuktiannya.